Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa jum'atal mu'minina rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadin bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iya ila Allah bi'inni wa sirajan munir. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu an asbala علينا من سهابه كرامي وفدني وبلي الباصرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نساه مولاه عن الأسرق به وكان يرد الغبير وأشهد أن لا سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله يكسر أسنا ويحذير أرسنا ويخذ نسرك من لا حقيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur pada hari ini bisa melaksanakan dan digerakkan jasad kita di tempat yang mulia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang dalam bulan Rabiul Awal merupakan momentum besar bagi umat Islam di seluruh dunia, yaitu dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam genap 1492 Hijriah. Kita umat Islam bergembira, bersukaria karena kita diberikan anugerah yang besar, rahmat yang agung dengan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah anugerah yang terbesar bagi umat Islam, pemimpin yang tiada duanya, uswatun hasanah, sehingga dikatakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Dan sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW adalah terdapat teladan yang terbaik, teladan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bergembira, bersukacita, bersenang-senang dengan hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita, kegembiraan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihargai yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita yang sejak kecil sudah beragama Islam, hari-hari mengamalkan perintahnya Allah dan Rasulnya, yang bernama Abu Lahab, yang sudah dinaskan jadi ahli neraka,
yang sejak kecil sampai meninggal dunia dalam keadaan kafir karena senangnya lahirnya Rasulullah sang keponakan. Maka Masya Allah, setiap hari Senin sampai besok akhir hari kiamat besok, dosa-dosanya diringankan, azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita yang cintanya sejak kecil sampai akhir hayat kita, kita semuanya memuliakan, berselawat untuknya sehari tidak kurang dari 70 kali, bahkan ratusan, bahkan ribuan. Masya Allah, ini sungguh sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah berubah kita, pendirian kita, akhlak kita, amal kita. Kita ikuti jejaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara kita mensyukuri nikmat yang agung, nikmat hadirnya utusan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, disebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Apa maknanya? Kalau engkau ingin dicintai oleh Allah, maka ikutlah aku, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi caranya mudah supaya kita dicintai Allah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan fattabi'uni, kita mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara yang termudah, teladan yang paling mulia. Bahkan hakikatnya di seluruh dunia ini semuanya dalam keadaan buta. Siapakah yang punya mata yang sesungguhnya? Hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang ingin mencari teladan yang terbaik, mencari penerangan yang paling kuat, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita butuh penuntun, butuh pembimbing. Maka jamaah yang mulia, menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat menghadap, "Ya Rasulullah, siapa yang akan menasihati aku nanti setelah engkau wafat ya Rasulullah?" Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya sahabatku, nanti ada dua yang akan menasihati kamu. Yang pertama adalah yang hidup, yang kedua adalah yang mati, yang tidak bisa bicara. Yang hidup itu adalah Al-Quranul Karim. Kemudian yang tidak bisa berbicara adalah Al-Maut. Semuanya akan berikan nasihat untuk kamu semuanya sahabatku. Maka kamu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin disampaikan bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW yang pantas sebagian ini kita contoh sehingga kita akan menjadi orang yang selamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ini dikisahkan dalam kisah tersebut, dalam buku Ihya tersebut, bahwa Rasulullah adalah teladan yang mulia sebagai orang yang dermawan. Karena dermawannya mengikuti jejaknya kakeknya baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana sifat Ibrahim alaihissalam ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tidak pernah menyimpan harta. Kalau malam itu masih tersisa harta, maka bingung untuk menyedekahkan. Tersisa makanan, bingung mencari orang yang menghabiskan makanan itu. Bahkan ketika Rasulullah memakai pakaian baru, maka tidak menyimpan pakaian yang lama, itu langsung diinfakkan, disedekahkan. Inilah akhlaknya Rasulullah SAW. Berbeda dengan kita semuanya. Masya Allah, rumah kita itu menyaingi dengan mal-mal yang ada di Sri Ratu, yang ada di Matahari. Masya Allah, satu orang bisa punya baju sampai 30, 40. Masya Allah, apalagi ibu-ibu setiap bulan berbelanja pakaian. Lain dengan Rasulullah SAW, satunya memakai pakaian yang baru, pakaian yang lama harus sudah disedekahkan, masih dalam keadaan bagus. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada maulid Nabi ini kita semuanya mengikuti jejaknya Rasulullah SAW yang diuraikan pada kitab Ihya Ulumuddin tersebut. Kemudian yang lain dalam hal muasyarah, berhubungan dengan sesama manusia, sesama hamba Allah, Rasulullah tidak pilih kasih, tidak membeda-bedakan, bahkan condong kepada orang-orang yang fakir dan miskin.
condong dengan orang-orang yang melarat, dengan orang-orang yang tidak punya harta yang banyak. Itulah yang dicintai oleh Rasulullah, lebih dekat dengan orang-orang yang miskin. Maka jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kecintaan Rasulullah adalah makan bersama orang-orang fakir dan miskin, bahkan menghadiri undangan paling awal ketika diundang oleh orang-orang miskin, didulukan, dipercepat. Inilah cintanya Rasulullah SAW. Kemudian kalau makan, tidak akan mau makan sendiri selain mencari orang, seperti Ibrahim alaihissalam mencari di kampung itu siapa temannya makan pada waktu itu. Itulah tabiatnya baginda Rasulullah SAW. Jamaah yang dengan Allah SWT, sampai dermawannya, sampai kalau ada orang meninggal dunia dan dia masih punya pinjaman atau punya hutang, maka langsung diumumkan, ini yang bertanggung jawab adalah baginda Rasulullah SAW. Inilah tabiatnya baginda Rasulullah SAW. Maka akhlaknya Rasulullah itu adalah agama. Akhlaknya Rasulullah itu adalah agama yang harus kita ikuti. Semua akhlaknya Rasulullah dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, itulah akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Maka dikatakan oleh para ulama, para masyayikh kita, ada 3 hal yang membentengi menjadi akhlaknya Rasulullah, yang yaitu sirah, surah, dan sarirah. Bagaimana fisiknya Rasulullah, itu adalah akhlak juga. Bagaimana berpakaiannya Rasulullah, pakai sepatunya, pakai sandalnya, ya, pakai jubahnya, pakai gamisnya, pakai sarungnya, itulah akhlak sirah. Kemudian surah ini adalah bagaimana akhlak keseharian bergaul dalam muasyarah dengan sesama hamba Allah, sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah bertetangga, bagaimana Rasulullah melayani keluarganya, anak dan istrinya, tetangganya. Ini dicontohkan dalam akhlak Rasulullah yang dimaksud dengan surah. Kemudian sarirah, bagaimana pikirnya Rasulullah menjadi pikir kita. Rasulullah ini tampaknya tidur, tapi hakikatnya tidak, sehingga dadanya bergemuruh. Karena risaunya Rasulullah itu ada 4 kirisauan yang dirisaukan oleh Rasulullah SAW. Dalam keadaan tidur Rasulullah ini, batinnya, rohaninya terus memikirkan bagaimana seluruh umatnya semuanya besok berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pikir yang pertama. Kemudian yang dipikirkan Rasulullah, bagaimana umatku nanti pada saat sakaratul maut dan pada akhir hayatnya bisa husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimat iman, la ilaha illallah. Inilah yang dipikirkan Rasulullah siang dan malam sampai akhir hayatnya. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pikirnya Rasulullah yang ketiga ini sangat mulia. Ya, bagaimanakah dia berpikir Rasulullah semuanya, ya, umat Nabi ini menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa taala. Dai tidak harus mondok di pondok pesantren, tidak harus berjaulah, tidak harus bergerak kemana-mana. Kita cukup di lingkungan kita masing-masing. Kita mengajak kepada keluarga kita, tetangga kita untuk mengamalkan agamanya Allah, untuk pergi ke masjid. Itu sudah dai-nya Allah yang luar biasa. Jadi kita semuanya mengikuti sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jadi mudah. Maka ada yang mengatakan, sebagian ulama, orang yang paling jahat itu bukanlah penjahat, bukan. Justru orang soleh yang tidak mau berdakwah, orang soleh yang hanya untuk dirinya sendiri dan kelompoknya, itu orang yang paling jahat. Maka suatu ketika dikatakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini akan ditimbulkan azab di kampung A, di kampung sebelah. Maka bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Maka dikatakan Rasulullah, oh, di sana masih ada orang soleh, jangan sampai ditimbulkan azab karena ada orang soleh. Maka Allah firmankan kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, justru kalau ada orang soleh tidak mau mengajak orang lain untuk berbuat baik, timpakan lebih dulu ketika azab itu akan turun. Ini zaman yang dimuliakan Allah SWT. Jadi yang paling mengerikan sebenarnya justru orang yang paham tapi tidak mau mengajak untuk mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah. Jadi jangan sampai kita membenci penjahat, membenci orang yang berakhlak buruk. Jangan kita benci, justru itu harus kita rangkul,
kita dekati, bagaimana mereka kita berikan kasih sayang, sehingga mereka semuanya menuju ke jalan yang benar, jalan milah, jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu bagaimana akhir hayat kita. Apakah ada jaminan kalau sekarang sudah rajin di masjid sampai akhir hayat kita akan rajin di masjid? Tidak ada. Yang menjamin hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jamaah yang mulia, kita hari-hari diajarkan Rasulullah untuk berdoa. Ya muqillibal qulub sabit qati ala dinik, ya. Yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah. Bagaimana kita semuanya tetap istiqamah dalam ibadah, terus bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ada ulama besar yang akhir hayatnya dalam keadaan kafir. Ada orang yang hebat, itu hanya awalnya, akhirnya juga celaka. Sungguh mengerikan kehidupan manusia. Itulah sebabnya setan 24 jam akan menjerumuskan kita, dan belum pernah puas sebelum manusia ini semua tersesat, ya, semuanya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat penjagaan, bagaimana setiap kita akan mengamalkan selalu dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka Maulid besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalah dengan Abu Lahab saja. Senangnya bukan main karena keponakannya sudah datang, walaupun akhirnya dimusuhi. Itu sudah dijamin, ya, siksanya diringankan setiap hari Senin karena Rasulullah dilahirkan hari Senin. Ini jamaah yang mulia, bagaimana kita menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Caranya bagaimana? Fattabi'uni, kita ikuti, ya. Kita ikuti Rasulullah SAW. Tidak hanya ketika suka saja, di saat duka juga kita ikuti, ya. Walaupun itu gelap, walaupun itu panas, ya, terik matahari, ya, ada panggilan azan, kita semuanya berbondong-bondong ke masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau negeri kita ini semuanya seperti itu, punya pikir yang sama, setiap ada azan semuanya, ya, laki-laki jamaah di masjid, maka tidak ada lagi yang namanya penyakit, tidak ada lagi yang namanya corona, semuanya akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka juga utusannya Allah, makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka semua juga bertasbih, mereka semua juga berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidak boleh menghinakan mereka semuanya atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jamaah yang mulia, pentingnya kita semuanya mengikuti jejaknya Rasulullah dengan mengamalkan 5 poin utama. Yang pertama, imaniyah kita, iman yang lurus, iman yang betul-betul menancap dalam hati yang paling dalam dan ditasarufkan dalam amal ibadah dengan muamalah dan muamalah syarah. Itulah iman yang benar, mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah ubudiyah. Bagaimana cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita lebih banyak dekat dengan ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang ada sanad dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ulama karbitan, bukan ulama gadungan, tapi ulama yang betul-betul belajar agama secara totalitas, sehingga mereka ulama ini menjadi panutan kita, karena ulama adalah warasatun anbiya wal mursalin. Ini jamaah yang mulia, pentingnya kita melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan dan ilmu yang kita pelajari dari ulama-ulama yang betul-betul sahih. Kemudian yang ketiga jamaah yang mulia, yaitu muamalah. Ini adalah akhlaknya Rasulullah juga. Muamalah itu adalah bagaimana kita mencari rezeki, ya, mencari rezeki semuanya cari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Apa artinya harta berlimpah tapi kalau tidak barokah, maka hidup kita menjadi susah, dan mati pun kita akan betul-betul menjadi orang yang menderita sepanjang masa. Maka jamaah dikatakan oleh para wali-wali Allah, ulama-ulama yang terkenal, talibud dunya jahil, orang yang hidupnya hanya untuk cari dunia itu adalah kebodohan jahiliyah, ya. Talibul uqbal akil, orang yang mencari agama, mencari Allah, itulah orang yang cerdas. Orang yang amal agama adalah orang yang cerdas. Kemudian wa talibul maula kamil, siapa yang mencari ridha Allah, itulah orang yang paling sempurna imannya, yaitu yang mencari ridha Allah.
Kita jalan mencari rezeki, silahkan. Diridhoi Allah atau tidak, selalu ada pertanyaan. Saya bekerja di sini, di situ, di mana saja, silahkan. Bahasanya dengan satu kalimat tanya, diridhoi Allah atau tidak. Kalau tidak ada ridho dari Allah, kita mundur, jangan sampai ada keraguan. Karena subhat itu adalah temannya setan. Maka kalau ada yang meragukan, lebih baik kita mencari rezeki yang lain. Itulah muamalahnya baginda Rasulullah SAW. Kita boleh membuka toko, tapi carinya bukan cari untung semata, tapi untung akhirat yang selama-lamanya, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu muasyarah. Bagaimana kita berhubungan dengan anak-anak kita, saling menyayangi, dengan yang lebih tua saling menghormati, dengan sesama saling mencintai, ya, dengan tetangga juga saling mencintai seperti keluarga, seperti satu badan yang satu. Maka kalau tetangganya bisa beli mobil, alhamdulillah. Tetangganya beli kalung emas 50 gram, alhamdulillah. Kita mendoakan. Itulah tanda sayangnya kita dengan orang lain, itu namanya muasyarah. Juga hubungan kita kepada sang Khalik, kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada Ahlul Bait. Ya, kita semuanya harus kita atur. Yang terakhir adalah akhlak. Manusia ini sempurna, manusia ini mulia adalah karena akhlak. Walaupun kita ini orang yang hebat, orang yang otaknya cerdas, ya, amal agamanya luar biasa, tapi akhlak kita ini juga dipertanyakan. Sudah baik atau belum? Kalau akhlak kita ini, masya Allah, tidak dicintai oleh banyak orang, tidak dicintai oleh keluarga, berarti itu bukan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jemaah yang mulia, mengenang Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah ini setelah perang Uhud sampaikan di dekat Bukit Uhud, Ikhwani, di mana saudara-saudaraku? Maka bukan aku ini saudaramu ya Rasulullah, bukan. Saudaraku itu adalah umat akhir zaman yang tidak melihat aku, tidak melihat wajahku, tapi dia sangat mencintaiku. Itulah yang disebut dengan saudara-saudaraku. Maka jamaah yang mulia, wasiat terakhir Rasulullah ketika akan meninggal dunia kepada Ali bin Abi Thalib dengan membisikkan di telinganya, yang pertama adalah ummati, yang kedua adalah as-salah, yang ketiga adalah an-nisa. Ini menjadi perhatian untuk kita semuanya. Bagaimana umat ini kita pikirkan, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetangga kita pikirkan. Bagaimana anak kecil semuanya soleh, soleha, ya, rumah tinggal juga barokah, sakinah, mawadah, semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya, keluarga besar di lingkungan ini diberkahi oleh Allah Ta'ala, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dijauhkan dari semua musibah dan bencana, dijauhkan dari semua fitnah maupun kehinaan yang ada di lingkungan kita, sehingga kita semuanya bisa hidup yang baldatun thayyibatun barabur di bawah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya pada akhir hayat besok ya bisa menghadap Allah dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala sarina insana lafi qusar illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbir wa anta khairur rahimin.